semuanya, selamat datang di video pembahasan konsep local government atau pemerintah daerah. Materi ini merupakan bagian penting dalam studi administrasi publik karena berkaitan langsung dengan bagaimana negara mengatur pemerintahannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, sebelum lanjut ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Arni Nazira dengan NIM E1011D41050. Di sini saya akan mengajak kalian membahas tentang konsep local government atau pemerintah daerah. Indonesia adalah negara kesatuan, artinya kedaulatan negara bersifat tunggal. Pada awalnya, sistem pemerintahan cenderung bersifat sentralisasi, di mana semua kewenangan dipusatkan pada pemerintah pusat. Namun, dengan kondisi Indonesia yang begitu besar, kompleks, dan beragam, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya sentralistik. Karena itu lahirlah sistem desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan seluruh kewenangan politik dan administrasi pada pemerintahan pusat. Dalam pelaksanaan kewenangan, anggaran dibebankan pada APBN. Namun, ada dua hal yang tidak termasuk dalam kewenangan pemerintahan pusat, yaitu fungsi legislatif dalam membuat undang-undang dan fungsi yudikatif dalam bidang peradilan. Contohnya sederhana, ketika segala kebijakan hanya bisa diputuskan di pusat, tanpa ada ruang bagi pemerintah daerah untuk ikut menentukan. Siapa sih pemerintah pusat itu? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi Pasal 1, pemerintah pusat adalah perangkat NKRI yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Lalu ada konsep dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Jadi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bisa menjalankan fungsi tertentu tanpa wewenang politik. Misalnya, program-program nasional yang dijalankan di daerah seperti pembangunan infrastruktur strategis yang tetap dikendalikan oleh kementerian di pusat. Lalu ada konsep desentralisasi. Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi atau devolusi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk mengatur urusannya sendiri. Disinilah lahir konsep daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai aspirasi masyarakat setempat. Apa sih perbedaan kewenangan politik dan kewenangan administrasi? Kewenangan politik adalah kewenangan yang membuat kebijakan. Contohnya DPR membuat undang-undang, presiden menetapkan kebijakan luar negeri, dan kepala daerah membuat peraturan daerah. Lalu, kewenangan administrasi adalah kewenangan yang melaksanakan kebijakan. Contohnya, Dinas Kesehatan melaksanakan program vaksinasi dan ASN mengurus administrasi kependudukan. Lalu, ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi kepada daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu. Contohnya, program vaksinasi nasional yang dibiayai APBN, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan daerah. Selanjutnya ada pembahasan mengenai daerah otonom dan otonomi daerah. Menurut Pasal 1, Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan di daerahnya. Bentuknya adalah provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan otonomi daerah adalah menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai aspirasi masyarakat dalam bingkai NKRI. Singkatnya, daerah otonom adalah wilayahnya, sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki wilayah tersebut. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pemerintah daerah dan pemerintahan daerah.
Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintahan daerah dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah keseluruhan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah bersama DPRD. Jadi, pemerintah daerah itu aktornya, sementara pemerintahan daerah itu prosesnya. Terakhir, mari kita lihat birokrasi lokal. Birokrasi lokal adalah jenjang organisasi di bawah kepala daerah, mulai dari sekretariat daerah, dinas, hingga lembaga teknis daerah. Para birokrat lokal diangkat berdasarkan sistem meritokrasi dan karir bukan politik. Birokrasi lokal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah maupun pusat di tingkat lokal, dengan tujuan utama memberikan pelayanan publik terbaik untuk masyarakat. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya bertumpu pada sistem sentralisasi. Karena luasnya wilayah dan keberagaman masyarakat, maka lahirlah konsep desentralisasi, deskonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai bentuk pembagian kewenangan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan. Birokrasi lokal pun berperan penting sebagai ujung tombak penyelenggara kebijakan di lapangan. Pada akhirnya, tujuan utama dari sistem pemerintahan daerah adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.